Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Universitas Ahmad Dahlan. Saya Muhammad Rocky Chandra Wijaya sebagai pembicara pro, rekan saya Marcelia Putri Widastia sebagai pembicara kontra, dan Nadia Regita Pramesti sebagai pembicara kesimpulan. Ecum et bonum est lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, sebelum memasuki ranah argumentasi, terlebih dahulu saya akan memaparkan mosi kita pada hari ini. Yang pertama, dalam KBBI, penghinaan diartikan sebagai pencemaran terhadap nama baik seseorang yang dilakukan secara lisan. Kemudian pengertian lembaga negara menurut Jimli Asidik adalah organisasi atau badan yang menjalankan fungsi untuk menciptakan dan juga menerapkan hukum dalam kerangka struktur dan sistem pemerintahan. Berdasarkan RKUHP, yang termasuk dalam lembaga negara adalah MPR, DPR, DPD, MA, dan MA. Kemudian alat pembunuh kebebasan berpendapat. Artinya, hadirnya pasal tersebut ini membatasi atau bahkan merenggut hak kebebasan berpendapat masyarakat. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, saya menyatakan keberpihakan saya atas mosi kita pada hari ini. Dewan Juri yang terhormat, di sini saya akan melimitasi mosi dan berfokus pada pasal 241 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara dengan maksud agar isi penghinaan diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Dari pasal 241 ayat 1 tersebut yang perlu digarisbawahi adalah bidang teknologi. Sebelum hadirnya RKUHP, dalam dunia teknologi telah diatur terlebih dahulu dalam Undang-Undang ITE. Yang mana dalam Undang-Undang ITE sendiri, kebebasan berpendapat tersebut dibatasi dengan dalih ujaran kebencian. Namun Dewan Juri yang terhormat, lagi dan lagi dalam Undang-Undang ITE tersebut masih banyak terjadi multitafsir dan dinilai sebagai pasal karet karena tidak adanya klasifikasi secara pasti yang menyebutkan perbuatan apa yang termasuk sebagai ujaran kebencian. Permasalahan multitafsir Undang-Undang ITE saja masih belum terselesaikan, dan saat ini hadirnya pasal penghinaan lembaga negara dalam RKUHP menambah daftar permasalahan multitafsir ini, sehingga hal ini menyebabkan terbatasnya ruang gerak masyarakat dalam berpendapat di muka umum, khususnya dalam media sosial. Dan dengan banyaknya pembatasan terhadap hak berpendapat tersebut menyebabkan menurunnya demokrasi. Hal ini didukung oleh data yang dilansir oleh The Economist Intelligence Unit. Sebelum hadirnya RKUHP saja, Indonesia sudah menduduki peringkat ke-64 dunia dengan indeks demokrasi yang rendah dengan skor 6,3 yang merupakan skor terendah Indonesia sepanjang 14 tahun terakhir. Apabila dengan keberadaan pasal-pasal dalam RKUHP tersebut juga dirumuskan secara luas dan multitafsir, akan dipastikan semakin mengancam kebebasan kelangsungan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, dengan hadirnya Undang-Undang ITE dan ditambah dengan pasal penghinaan dalam RKUHP dapat menimbulkan overkriminalisasi. Seharusnya apabila lembaga negara ingin dihormati, mereka harus menunjukkan kemampuan, kualitas, dan prestasi, bukan malah dengan membuat undang-undang yang justru membatasi kebebasan berpendapat dan mencoreng hak asasi warga negara.
Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, saya tegaskan kembali keberpihakan saya terhadap mosi pasal penghinaan lembaga negara dalam RKUHP sebagai alat pembunuh kebebasan berpendapat. Sekian dan terima kasih. Menduduki posisi kontra terhadap mosi pasal penghinaan lembaga negara dalam RKUHP sebagai alat pembunuh kebebasan berpendapat. Lex nemini operatur inicum, nemini facit injuriam. Hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana telah disampaikan oleh pembicara pro terkait limitasi tim kami terhadap mosi perdebatan hari ini, pasal penghinaan lembaga negara termaktub dalam pasal 241 ayat 1 RKUHP. Perlu digarisbawahi Dewan Juri yang terhormat bahwasanya terdapat urgensi mengapa muncul rancangan pasal dengan bunyi demikian. Tidak seperti yang disampaikan oleh pembicara pro, saya menyatakan dengan tegas ketidakberpihakan saya terhadap mosi perdebatan hari ini, bahwa sejatinya kriminalitas meningkat bukan karena adanya kebebasan berpendapat oleh masyarakat yang kemudian menjadi sewenang-wenang, tetapi justru karena aparat penegak hukum yang telah mengabaikan perlindungan terhadap hak dan kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam menangani kasus-kasus penghinaan. Dewan Juri yang terhormat, bermunculan kasus-kasus penghinaan yang dalam penanganannya tidak mengutamakan perlindungan hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi. Misalnya adalah kasus penghinaan yang melibatkan dua aktivis hak asasi manusia, yaitu Haris Azhar dan Fatih Maulidianti. Keduanya dianggap melakukan penghinaan terhadap Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Setelah mempublikasikan hasil penelitiannya terkait keterlibatan Luhut di dalam bisnis operasi militer di Intan Jaya, Papua, memasuki ranah argumentasi dari sisi kontra, Dewan Juri yang terhormat, Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat di mana menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Meskipun demikian, tetapi negara tersebut dipimpin oleh seorang pemimpin negara dan yang menjalankan sistem pemerintahan diwakilkan oleh wakil rakyat selaku lembaga negara. Keberadaan lembaga negara adalah kehendak rakyat yang juga harus menjalankan tugas sesuai aspirasi rakyat. Maka harkat dan martabat lembaga negara harus dijaga. Selain urgensi di atas Dewan Juri yang terhormat, tindak pidana penghinaan tergolong sebagai salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan laporan Pusat Informasi Kriminal Nasional, diketahui mulai dari tahun 2020 hingga 2021 terdapat 2.698 kasus penghinaan. Kemudian Institute for Criminal Justice Reform atau yang kerap disebut ICJR menyebutkan bahwa diketahui fakta dalam penuntutan pidana penghinaan, masyarakat sipil menempati posisi tertinggi sebagai pelaku penghinaan dengan jumlah 160 kasus di antara 171 putusan. Sementara korban penghinaan terbesar adalah ditempati oleh pejabat publik atau orang-orang yang bekerja di sektor publik, yaitu sebanyak 63 kasus. Dewan Juri yang terhormat, data tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana penghinaan secara efektif diperlukan oleh pejabat publik, sedangkan untuk mereka yang berpotensi menjadi pelakunya adalah masyarakat sipil. Maka dari itu, tingginya jumlah kasus penghinaan membuktikan sejatinya diperlukan pembaharuan atas aturan yang berkaitan dengan penghinaan untuk memperbaharui baik dari segi tindak pidana, pemidanaan, dan pertanggungjawaban agar kasus pelanggarannya tidak bertambah ataupun meningkat. Dewan Juri yang terhormat pun perlu kita tilik bahwasanya kebebasan berpendapat oleh masyarakat wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasannya yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan norma, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan berbagai pertimbangan yang telah saya sampaikan, dengan tegas dan lugas saya sampaikan ketidakberpihakan saya terhadap mosi pasal penghinaan lembaga negara dalam RKUHP sebagai alat pembunuh kebebasan berpendapat. Terima kasih.
Baiklah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya, Nadia Regita Pramesti, selaku pembicara penyimpul, akan mencoba menyimpulkan apa yang telah dibicarakan oleh pembicara pertama selaku pembicara pro dan pembicara kedua selaku pembicara kontra dengan mosi perdebatan kali ini ialah pasal penghinaan lembaga negara dalam RKUHP sebagai alat membunuh kebebasan berpendapat. Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Dewan Juri yang terhormat, hadirnya pasal penghinaan lembaga negara dalam RKUHP banyak menimbulkan polemik. Dalam hal ini tim kami mencoba melimitasi dalam pasal 241 ayat 1 RKUHP yang perlu digarisbawahi adalah bidang teknologi. Senada dengan apa yang telah dibicarakan oleh pembicara pertama selaku pembicara pro menyatakan bahwasanya Undang-Undang ITE sendiri masih banyak menimbulkan multitafsir dan dinilai sebagai pasal karet karena tidak adanya klasifikasi secara pasti yang menyebutkan perbuatan apa yang termasuk sebagai ujaran kebencian. Permasalahan multitafsir Undang-Undang ITE saja masih belum terselesaikan dan saat ini munculnya pasal penghinaan lembaga negara dalam KUHP yang menambah daftar permasalahan multitafsir ini. Dengan demikian Dewan Juri yang terhormat, hal ini menyebabkan terbatasnya ruang gerak masyarakat dalam berpendapat di muka umum, khususnya di media sosial. Dan dengan banyaknya pembatasan terhadap hak berpendapat tersebut menyebabkan menurunnya hak demokrasi masyarakat. Sebagaimana yang telah menurunnya hak demokrasi, sebagaimana telah yang dikemukakan oleh pembicara pertama selaku pembicara bahwasannya tingkat angka demokrasi di Indonesia dengan menempati peringkat 64 dunia dengan indeks demokrasi yang rendah dengan skor 6,3 yang dimana data ini dilansir oleh The Economic Intelligence Unit. Pun Dewan Juri yang terhormat, munculnya pasal rentan digunakan untuk represi ekspresi legal warga aktivis, jurnalistis, media, dan represi warga negara yang mengkritik pemerintah dan lembaga negara. Namun Dewan Juri yang terhormat dalam pelaksanaannya kerap kali masyarakat tidak mengindahkan peraturan yang telah diberikan. Aturan yang mengatur mengenai kebebasan berpendapat karena dalam hal ini pasal 28J ayat 2 menyatakan bahwasanya dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, kemanusiaan, kepentingan umum, ketertiban umum, dan suatu sesuai dengan hak demokrasinya. Selanjutnya Dewan Juri yang terhormat mengingat tingginya kasus penghinaan lembaga negara, tindak pidana penghinaan tergolong sebagai salah satu kasus yang sangat tinggi di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat berdasarkan laporan Pusat Informasi Kriminalitas Nasional diketahui bahwa di sepanjang tahun 2020 dan 2021 jumlah kasus penghinaan mencapai 2.698 kasus. Kemudian Institute for Criminal Justice Reform menentukan pada tahun 2012 silam diketahui fakta bahwa dalam penuntutan pidana penghinaan masyarakat sipil menempati posisi tertinggi sehingga pelaku penghinaan dengan jumlah 160 kasus dari total 171 putusan, sementara korban penghinaan terbesar ditempati oleh pejabat publik atau organ-organ yang bekerja di sektor publik, yaitu sebanyak 63 kasus. Sesuai dengan adigium yang angka saya sampaikan, culpa bonapur esto, hukuman harus sesuai dengan jabatannya. Mengingat tingginya kasus penghinaan terhadap lembaga negara, pasal penghinaan lembaga negara dalam RKUHP ini sangat diperlukan demi jaminan masyarakat yang demokratis dan sesuai dengan nilai agama dan nilai-nilai moral. Dengan demikian Dewan Juri yang terhormat, hadirnya pasal tersebut dibutuhkan mengingat tingginya angka kasus penghinaan lembaga negara di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, pasal dalam undang-undang tersebut masih diperlukan kajian lebih mendalam agar dalam hal ini tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Sekian dan terima kasih.